Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam channel kita Life Better, hidup yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin membahas bagian dari firman Tuhan yang akhir-akhir ini sangat sering ditanyakan oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen secara khusus, dan juga sangat sering menjadi pembahasan-pembahasan yang sebenarnya bukan menjadi inti dari kekristenan, tetapi mungkin ini juga akan sangat mengganggu ya saudara-saudara, karena bisa digabungkan dengan berbagai macam penafsiran-penafsiran yang modern. Nah, saudara-saudara, nah yang ingin saya bahas kali ini adalah siapakah antikristus itu, ya saudara-saudara. Nah, siapakah antikristus itu? Nah, seringkali penafsir-penafsir sekarang antikristus itu disatukan dengan 6666 dan antikristus, saudara-saudara. Nah, apakah 66 itu antikristus atau apakah antikristus itu juga sama dengan 66 itu? Nah, saudara-saudara, antikristus sendiri itu hanya muncul di dalam surat Yohanes, 1 Yohanes dan juga 2 Yohanes, dan hanya ada di dalam 4 ayat, saudara-saudara. Dan sementara angka 666 itu hanya muncul dalam kitab Wahyu dan hanya satu kali muncul dalam kitab Wahyu. Nah, tetapi kita tidak akan membahas kedua-duanya, tetapi akan hanya membahas antikristus, saudara-saudara, ya. Antikristus. Siapakah antikristus? Karena apa? Karena antara 66 dan juga antikristus dalam kitab 1 Yohanes dan juga 2 Yohanes itu tidak saling berkaitan, karena 66 ada dalam konteks sendiri dan antikristus ada di dalam konteks tersendiri, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa antikristus itu hanya muncul dalam beberapa teks, dalam 4 teks dalam kitab 1 Yohanes dan juga 2 Yohanes, yaitu tepatnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan juga ayat yang ke-22, dan 1 Yohanes 4 ayat 3, dan yang keempat itu di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, saudara-saudara. Nah, di dalam keempat Injil tersebutlah maka antikristus disebutkan, tetapi dalam Injil-Injil lain, baik tulisan Paulus juga maupun kitab Injil, tidak pernah menyebutkan tentang antikristus, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, sosok antikristus adalah sosok yang hanya hadir di dalam 4 teks tersebut. Oleh karena itu perlu kita mencermati dan membacanya. Saya akan baca untuk kita yang pertama di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 18 dan ayat ke-22, ya. 1 Yohanes yang pertama ayatnya yang 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-18 dan juga ayatnya yang ke-22, saudara-saudara. Nah, ayat ke-18 dikatakan, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus." Telah bangkit banyak. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir, ya. Nah, di ayat 19 kita diberikan clue siapa itu antikristus. Ayat 19 dikatakan memang mereka berasal dari antara kita. Nah, saudara-saudara, antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, telah bangkit, tentu yang bangkit itu, yang pada sudah banyak itu tentu pada zaman kitab ini ditulis, kitab 1 Yohanes ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Nah, dan kemudian dikatakan bahwa memang mereka berasal dari antara kita. Jadi antikristus itu bukan dari luar kita, tapi dari dalam kekristenan itu sendiri. Berarti antikristus itu adalah orang-orang Kristen, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka adalah orang-orang Kristen, tapi orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Nah, itu clue siapa itu antikristus. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi, kita yang pertama kita dapat clue bahwa antikristus itu ada di dalam kita. Ada di dalam tubuh itu sendiri, tapi mereka tidak sungguh-sungguh. Mungkin mereka menyebut dirinya Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh percaya, tidak sungguh-sungguh ada dalam Kristus, ya. Nah, kemudian di ayat 22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Nah, saudara-saudara, pendusta. Kemudian pendusta itu, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Pendusta itu atau iblis juga, itu menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias, saudara-saudara. Kemudian dia itu adalah pendusta. Dia itu adalah antikristus.
Jadi dia itu adalah antikristus. Jadi antikristus itu digolongkan, disamakan dengan pendusta. Kemudian dia adalah antikristus. Kemudian diberikan penjelasan lah siapa dia. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi saudara-saudara, dari teks ini yang pertama kita bisa belajar saudara-saudara bahwa siapa itu antikristus. Yang pertama itu adalah bagian dari kita. Bagian dari orang-orang Kristen. Tapi tidak sungguh-sungguh percaya, dia menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dia menyangkal Bapa maupun Anak. Jadi yang pertama antikristus itu adalah dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dan antikristus itu berasal dari kita. Jadi jangan sibuk cari di luar, ya. Tapi ada di dalam sendiri. Mungkin satu gereja, ada di dalam satu gereja tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Mungkin ada di dalam jemaat tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Nah, dan dia menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dan ini bisa siapa saja, saudara-saudara. Bisa siapa saja, ya. Bisa siapa saja, termasuk saudara mungkin yang sedang mendengar, termasuk juga siapapun yang menyangkal baik Bapa maupun Anak, yang menyangkal keilahian Kristus. Nah, saudara-saudara, yang selanjutnya yang ingin saya bagikan yang ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga, saudara-saudara. Tapi saya akan bacakan dari ayat yang kedua. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, datang sebagai manusia, itu tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Sudah ada pada zaman surat ini ditulis, abad pertama. Jadi antikristus itu sudah ada sejak zaman itu, dan sudah banyak, saudara-saudara. Dan akan banyak lagi. Nah, saudara-saudara, ini bukan menunjuk kepada satu orang, tapi menunjuk kepada banyak orang, saudara-saudara. Tapi penekanan yang pertama tadi adalah bahwa antikristus itu menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 3 ini, bahwa antikristus adalah menyangkal bahwa Yesus yang adalah manusia itu berasal dari Allah. Menyangkal kemanusiaan Yesus, saudara-saudara. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus itu memang betul-betul manusia, maka dia adalah antikristus, saudara-saudara. Jadi antikristus ini lebih kepada kepercayaan, saudara-saudara. Lebih kepada keimanan, ya. Apa yang diimani. Jadi bukan lebih kepada sosok-sosok yang lain, tetapi lebih kepada orang-orang yang ada di dalam lingkaran kita, yang mereka menyangkali Allah dan menyangkali Bapa, menyangkali Yesus sebagai yang ilahi. Dan yang kedua, mereka menyangkal bahwa Yesus itu bukan manusia. Dan itu sudah ada zaman kitab ini ditulis, dan sampai saat ini semakin banyak tentunya. Nah, saudara-saudara, kemudian yang ketiga adalah dalam 2 Yohanes, ya, 2 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab banyak penyesat. Ya, tadi di dalam yang kedua tadi bahwa mereka itu disebut pendusta, ya, antikristus itu pendusta. Kemudian di dalam 2 Yohanes ayat 7 disebut penyesat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi bukan sedikit ini, saudara-saudara, ya. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Oleh karena itu, hati-hati, saudara-saudara. Hati-hati mendengarkan ajaran. Karena apa? Karena kalau engkau diajarkan, engkau diberi tuntunan, tetapi bukan kepada kehidupan, tetapi kepada kesesatan, kepada jurang maut. Nah, saudara-saudara, jadi jangan asal mendengar, ya. Jangan asal mendengar. Karena apa? Karena firman sendiri mengatakan bahwa sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku. Tidak mengaku apa? Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Perhatikan, mereka tidak mengaku bahwa Yesus itu manusia. Yesus datang dari surga sebagai manusia. Itu adalah si penyesat. Mereka itulah si penyesat dan antikristus. Jadi mereka yang disebut penyesat tadi, mereka yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia itu, merekalah antikristus, saudara-saudara. Jelas sekali apa kata Alkitab. Jadi merekalah antikristus. Mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah, tidak menerima Bapa dan tidak menerima Anak,
sebagai Allah yang ilahi, dan mereka yang menyesatkan, tidak menerima Yesus sebagai manusia, tidak mempercayai Yesus sebagai manusia, merekalah penyesat atau merekalah anti-Kristus itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Yohanes menuliskan di ayat 8, waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Saudara-saudara, waspadalah, supaya kamu jangan ikut disesatkan, saudara-saudara. Tidak ikut disesatkan. Jadi saudara-saudara, antikristus itu bisa berupa ajaran, saudara-saudara. Orang-orang yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan ilahi, bukan manusia, saudara-saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, penolakan terhadap Kristus itulah yang disebut tadi antikristus. Penolakan kepada keilahian Kristus, penolakan kepada kemanusiaan Kristus. Orang-orang yang menolak inilah yang disebut dalam kitab Yohanes sebagai antikristus, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, oleh karena itu berupa pengajaran, berupa pemahaman, maka menjadi penting bagi kita untuk memahami firman Tuhan dengan benar, saudara-saudara. Menjadi penting bagi kita untuk memahami firman Tuhan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga kalau kita sudah tahu benar-benar apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi firman itu sendiri, maka saudara-saudara kita tidak dapat dengan gampang diombang-ambingkan, tidak dengan mudah disesatkan. Sehingga kita tidak menjadi bagian dari antikristus tersebut. Saudara-saudara, oleh karena itu kita perlu seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, berdirilah teguh dan jangan goyah, saudara-saudara. Berdiri teguh dan jangan goyah. Saudara-saudara, berdiri teguh itu berarti memerlukan pondasi, saudara-saudara. Kalau saudara berdiri, sekuat apapun engkau berdiri, tapi kalau tempatmu berdiri itu tidak kuat, maka kamu tidak bisa berdiri teguh. Jadi setiap kita bisa berdiri teguh karena tempat kita berpijak itu adalah tempat yang kuat. Sama seperti apa yang dituliskan bahwa Yesus adalah batu penjuru, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, Yesus adalah dasar yang kuat. Sehingga ketika kita berdiri teguh, harus berdiri di dasar yang kuat. Berdiri teguh di dalam Kristus. Saudara-saudara, demikian apa yang menjadi pembahasan kita mengenai antikristus ini, kiranya ini menjadi jelas bagi kita. Ya, menjadi jelas bahwa antikristus itu adalah orang-orang yang menolak keilahian Kristus, menolak kemanusiaan Kristus, menolak Yesus sebagai Mesias. Dan itu bukan dari luar, saudara-saudara, tetapi bagian dari orang-orang yang ada di dalam kekristenan sendiri, saudara-saudara. Oleh karena itu, hati-hati. Oleh karena itu, sekali lagi, waspadalah, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya saudara-saudara semakin hari semakin bergiat merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya apa yang saya ajarkan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.